As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, menelusuri biografi kehidupan nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu peristiwa, yaitu pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan seorang pendeta Nasrani, yaitu Buhaira, ketika beliau Rasulullah SAW berusia remaja dan diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, yang dimana Buhaira yang dia memiliki ilmu tentang akan datangnya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi akhir zaman, itu bisa mengetahui demikian dikarenakan dia memang mempelajari ilmu. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu seputar masa remaja dan pemuda Nabi Muhammad SAW. Di ahli sejarah menyebutkan ketika beliau berusia 15 tahun, di riwayat yang lain ketika beliau berusia 17 sampai 20 tahun. Memang berbeda pendapat antara satu dengan yang lain dari para ahli sejarah ini. Ada satu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi ketika berusia seperti itu, yaitu terjadi perang sesama orang-orang jahiliyah, yaitu kaum Quraisy dengan selain dari Quraisy, yang perang ini disebut dengan perang Fijar. Ya, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Fijar ya, atau Fijar ya, atau disebut juga dengan perang Fujar, yang secara bahasa artinya adalah perang para pendosa. Nah, ini terjadi waktu beliau masih berusia 15 sampai 20 tahun. Di mana peperangan ini melibatkan Quraisy, yaitu orang Quraisy yang bersekutu dengan sekutu mereka yang bernama Bani Kinanah. Ketika itu mereka berperang di salah satu bulan haram ya, dengan kabilah yang lain yang disebut dengan kabilah Bani Qais. Terjadi pertempuran dahsyat yang terjadi hanya dalam waktu setengah hari. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan peperangan tersebut. Ya, kenapa perang ini disebut dengan perang Fijar atau perang Fujar? Ya, Fujar atau Fijar artinya adalah pendosa. Kenapa? Karena kedua belah pihak ini, baik itu Quraisy ya, ataupun juga Bani Qais lawannya, itu mereka sama-sama tidak mengindahkan larangan berperang di bulan suci yang sudah menjadi ketentuan di saat itu. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berperang di bulan suci ketika itu. Maka mereka terjadi peperangan, baik lawan ataupun juga Quraisynya sendiri, itu mereka melakukan dosa. Nah, lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika terjadi peperangan tersebut? Hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap Nabi Muhammad SAW ketika itu hanya menyaksikan. Ya, beliau tidak ikut serta, walaupun beliau tentu saja kalau lihat dari garis keturunannya adalah beliau harusnya memihak kepada Quraisy, ya. Tetapi beliau tidak ikut serta dan hanya menyaksikan saja. Ya, kenapa tidak? Ya, karena tidak ikut serta walaupun beliau orang Quraisy. Karena kalau beliau ikut terlibat di dalam peperangan itu, maka beliau sama-sama melakukan dosa. Sebagaimana Quraisy dan lawannya Bani Qais, ya, itu sama-sama berdosa. Jadi kalau beliau Rasulullah SAW ikut juga berdosa. Dan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menahan Nabi Muhammad SAW untuk ikut serta. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ikut serta itu adalah riwayat-riwayat yang lemah. Ya, tapi kalau misalkan pun ada peran Nabi Muhammad SAW, sini katakan peran sedikit pun, ya, itu adalah beliau hanya memunguti anak-anak panah yang dilemparkan oleh musuh. Ya, itu saja.
Tidak beliau mengambil senjata atau melemparkan anak panas, tidak. Ya, jadi beliau bersifat fasik dan lebih tepatnya beliau tidak ikut serta karena perang ini disebut perang Fujar, yaitu perang para pendosa, dan Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Nah, ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu terjadi ketika beliau masih remaja, ya. Dan tentu saja dengan pengamatan beliau hanya mengamati, itu beliau menarik faidah, ya, bagaimana dulu kefanatikan jahiliyah terjadi, ya, sehingga membuat mereka berperang satu sama lain tanpa mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi satu peristiwa. Kemudian peristiwa yang kedua yang kita akan bahas lebih panjang, yaitu ketika beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berusia lebih dewasa. Para ulama mengatakan ketika itu beliau sudah berusia 25 tahun lebih. Beliau menyaksikan sebuah perjanjian sesama orang-orang Quraisy yang disebut dengan Hilful Fudul. Ya, hilf artinya perjanjian, fudul berasal dari kata fadilah yang artinya keutamaan. Maka Hilful Fudul artinya adalah perjanjian orang-orang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan. Nah, itu terjadi ketika beliau sudah dewasa, beliau menyaksikan yang disebut dengan Hilful Fudul. Kenapa disebut dengan perjanjian orang-orang yang mulia? Karena isi dari perjanjian itu adalah mulia. Ya, apa itu isinya? Isinya adalah untuk menegakkan keadilan dan melawan serta memberantas kezaliman. Di mana membela keadilan, kemudian memberantas, melawan kezaliman, ini selaras dengan nilai Islam. Ya, walaupun ketika itu mereka yang terlibat di dalam perjanjian itu, ya, mereka belum mengenal Islam. Ya, itu terjadi di masa jahiliyah. Ya. Apa sebab dan isi dari perjanjian Hudaybiyah itu yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, jadi ceritanya atau sebab terjadinya perjanjian ini, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa ketika memasuki musim haji, tanah Mekah, ya, atau Masjidil Haram menerima orang-orang dari berbagai negeri yang akan melaksanakan ibadah haji. Ya, maka salah seorang di antara jamaah haji ini ada seseorang yang berasal dari kabilah Bani Zubaid, atau di riwayat yang lain ini adalah namanya Bani Zabid. Ya, mereka ini atau orang ini adalah berasal dari negeri Yaman. Mereka negeri Yaman tentu negeri yang sangat jauh dari Mekah dan mereka berjalan kaki, perlu biaya yang sangat besar untuk membiayai ibadah haji. Nah, biasanya mereka untuk meringankan biaya, mereka sambil melaksanakan ibadah haji, mereka juga membawa barang dagangan dari Yaman, karena Yaman ketika itu juga menjadi salah satu pusat perdagangan, ya, yang ada di daerah Jazirah Arab. Mereka membawa barang dagangan untuk kemudian dijual di sekitar Mekah. Ya. Nah, seorang dari Bani Zubaid atau Bani Zabid ini kemudian membawa barang dagangannya ke Mekah dan menawarkannya, ya, dengan harapan bahwa mendapatkan keuntungan, maka keuntungan ini bisa digunakan untuk membiayai kepulangan mereka setelah melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian barang dagangan dari seorang dari Bani Zubaid ini diborong oleh seorang pembesar Quraisy, namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini, ya, diboronglah barang dagangan tersebut dan dia menjanjikan setelah sang kabilah Bani Zubaid, seorang dari kabilah Bani Zubaid ini selesai melaksanakan ibadah haji, barulah akan dibayar kontan. Dan ibadahlah seorang laki-laki dari Bani Zubaid ini untuk melaksanakan proses ibadah haji. Dan setelah selesai, sebagaimana yang dijanjikan, dia menagih kepada Al-As bin Wa'il, ya, mana uang ataupun juga pembayaran dari barang dagangan yang saya jual kepada Anda, Tuhan. Ya. Tetapi ketika itu satu riwayat mengatakan Al-As bin Wa'il terus menunda, ya, nggak mau bayar, ya. Bahkan di riwayat yang lain Al-As bin Wa'il menyanggah bahwa dia telah membeli barang dagangan dari seorang kabilah Bani Zubaid ini, ya. Nah, ketika itu bahkan Al-As mengatakan, bawalah, ya, saksi
yang engkau bisa sanggupi kalau saya mengambil barang dagangan. Dan ketika itu tidak ada yang menjadi saksi. Ya, sehingga ketika itu seorang dari Bani Zabid ini atau Bani Zubaid ini itu kesulitan untuk memberikan bukti atau mendatangkan seorang saksi. Ya, tapi dia terus berusaha untuk menagihnya, gitu ya, kepada Al-As bin Wa'il. Jadi jelaslah di sini bahwa Al-As bin Wa'il telah berbuat zalim kepada seorang dari kabilah Bani Zabid yang berasal dari negeri Yaman, ya. Dan kemudian dia mencari bantuan dari orang-orang Quraisy, mungkin di antara mereka ada yang bisa membantu, ya, untuk menagihkan kepada Al-As bin Wa'il. Tetapi setiap orang yang didatangi oleh dia untuk meminta bantuan menagihkan kepada Al-As bin Wa'il biasanya menolak. Kenapa? Karena Al-As bin Wa'il ini merupakan tokoh Quraisy, ya, dan dia terkenal, ya, adalah orang yang memiliki kedudukan, sehingga ya mereka menjadi takut atau khawatir kalau menagih kepada Al-As bin Wa'il. Akhirnya tambah kecewalah dia, ya, selain tidak bisa mendapatkan harga atau mendapatkan uang hasil penjualan, ya, seorang dari kabilah Bani Zabid ini juga mendapati tak ada orang yang menolong dia. Maka ketika semua pintu sudah tertutup, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, ya. Bahkan dikatakan ketika itu, ya, laki-laki ini kemudian berdoa di gunung Jabal Abu Kubais, gunung yang tertinggi, ya, atau bukit yang tertinggi di sekitar Ka'bah. Dia berteriak, dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lantang, ya, dengan mengatakan, tolonglah saya. Sesungguhnya saya ini adalah hamba-Mu ya Allah. Dan sekarang saya sedang dizalimi tepat di depan rumah-Mu, yaitu di depan Ka'bah. Seorang Quraisy yang harusnya menjaga kehormatan, seorang Quraisy yang tadinya mereka mengaku dirinya sebagai pelayan Baitullah telah mengambil harta saya. Ya, dan saya dizalimi di depan rumah-Mu. Dan doanya ini karena diucapkan dengan suara lantang didengar oleh orang lain. Dan salah satu di antara yang mendengar doa dari laki-laki kabilah Bani Zubaid ini adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Zubair bin Abdul Muthalib. Ya, Zubair bin Abdul Muthalib merasa terpanggil karena bagaimanapun Zubair ini adalah keturunan dari Abdul Muthalib, anak dari Abdul Muthalib yang sudah menghibahkan dirinya untuk melayani Baitullah. Ya. Dan ketika sang Zabid ini atau sang Bani Zubaid ini, dia mengadukan kepada Allah karena dia dizalimi, hartanya diambil oleh seorang Quraisy dan tak ada satu orang pun yang menolong dia, dia merasa terpanggil. Ya, tapi dia tidak bisa berbuat seorang diri. Ya, karena Al-As bin Wa'il bagaimanapun memiliki kekuatan. Maka dia kumpulkan orang-orang, ya, ajak orang-orang untuk ikut serta bagaimana menegakkan keadilan bagi seorang kabilah Bani Zubair ini. Maka ketika itu mereka bersepakat untuk berkumpul di salah satu rumah tokoh Quraisy yang lain, namanya adalah Abdullah bin Jud'an. Ya, mereka ke sana kemudian berkumpul dan mereka mengadakan perjanjian untuk menghapuskan kezaliman, termasuk, ya, kezaliman yang dilakukan oleh tokoh Quraisy Al-As bin Wa'il itu. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perjanjian itu, Nabi Muhammad SAW hadir dan beliau menyukai perjanjian itu. Karena isi dari perjanjian itu adalah bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana memberantas kezaliman terutama di sekitar Ka'bah, terutama di sekitar Mekah. Tidak boleh ada lagi hamba Allah yang dizalimi. Ini tanah suci, ya. Kalau perbuatan zalim saja di luar, ya, itu adalah dosa besar, ya. Maka bagaimana kalau penzaliman itu dilakukan di depan Ka'bah? Ya. Nah, ini mereka kemudian berjanji setia dan Nabi sangat senang dengan isi perjanjian tersebut dan beliau merasa beruntung ikut serta di dalam perjanjian tersebut. Beliau mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibni Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi khumrun na'am. Ya, sesungguhnya aku pernah menghadiri sebuah hilaf, sebuah perjanjian di rumah Abdullah ibnu Jud'an, dan saya menyukai perjanjian ini melebihi
dibandingkan dihadiahi seekor unta merah, yaitu kendaraan yang paling bagus ketika itu. Ya, bahkan beliau kemudian mengatakan, walau ud'a bihi fil Islam la ajibtu. Kalau seandainya aku diundang ya dengan perjanjian semisal itu setelah Islam, maka niscaya aku akan menghadirinya undangan perjanjian tersebut. Ya, jadi Nabi sangat berkesan dengan isi dari perjanjian tersebut. Maka hasil dari perjanjian itu tadi adalah untuk membela orang yang terzalimi, ya, dan juga untuk memaksa kepada orang-orang yang zalim menghentikan kezalimannya. Maka mereka, yaitu Abdullah bin Jud'an, kemudian juga paman Rasulullah SAW tadi Zubair bin Abdul Muttalib, itu lantas kemudian datang ke rumah Al-As bin Wa'il, memaksa Al-As bin Wa'il untuk membayarkan hutangnya kepada seorang laki-laki dari Bani Zabit itu. Karena yang datang adalah juga orang Quraisy, mereka memiliki kedudukan, ramai-ramai lagi, ya, maka Al-As bin Wa'il akhirnya membayar kepada sang laki-laki dari kabilah Bani Zubair tersebut. Nah, itulah isi dari perjanjian Hilful Fudul yang disaksikan dan disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau suka sekali dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perjanjian Hilful Fudul ini? Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu bersikap adil dan objektif, ya. Kendati kita tahu tadi bahwa masyarakat Quraisy mereka belum menerima Islam, belum kedatangan Islam, ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW melihat bahwa perbuatan orang-orang Quraisy di masa jahiliyah dulu ada yang baik, maka beliau sebutkan kebaikannya, ya. Beliau bahkan puji kebaikan-kebaikan mereka. Tentu kekurangannya ada, ya. Mereka berbuat syirik, mereka ada hal-hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itulah yang diperbaiki atau disempurnakan oleh Nabi, di mana sifat-sifat yang unggul, sifat-sifat yang mulia itu dipertahankan dan dipuji, ya. Sementara kekurangannya, akhlak-akhlak jahiliyah, ya, yang bertentangan dengan Islam itu dihapus, ya. Nah, itulah. Jadi Nabi bersikap objektif, ya. Kendati Quraisy waktu zaman jahiliyah banyak melakukan kekurangan, banyak hal-hal negatif pada mereka, tetapi ketika ada kelebihan, ya, maka Nabi mengakuinya dan kemudian memuji mereka, ya. Inilah yang disebut dengan bersikap adil, ya. Dan kemudian sikap adil inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Ya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, dan ini juga pernah dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa suatu hari ada seorang Yahudi, ya, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, kalian wahai kaum muslimin, sungguh telah menduakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan bagi Allah tandingan, dan kalian telah mempersekutukan Allah, ya. Karena kalian suka mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan, ya, atau Masya Allah wa syi'ta. Juga kalian suka bersumpah demi Ka'bah. Kalian orang Islam, ya, sudah menduakan Allah, ya, sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian biasa berucap Masya Allah wa syi'ta, yang artinya atas kehendak Allah dan kehendak engkau, ya. Jadi ketika dia berucap seperti itu, seolah-olah itu membuat tandingan bagi Allah, sejajar kehendak Allah dan kehendak engkau, ya. Ini adalah membuat tandingan, ini adalah perbuatan syirik, ya. Kemudian seorang yang beriman kepada Allah hendaknya dia bersumpah hanya kepada Allah, ya. Tapi aku lihat kalian orang-orang Islam banyak yang bersumpah, ya, dengan kata-kata wa Ka'bah, demi Ka'bah, ya. Nah, dengan demikian itu kesalahan kalian. Nah, lantas
apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau dikritik ya oleh seorang Yahudi tersebut? Apakah beliau kemudian menjadi marah ya, lantas kemudian mengumbar ya aib si Yahudi tersebut? Tidak. Bahkan beliau kemudian ya itu mendengarkan dengan seksama dan memikirkannya, benar nggak nih tuduhan dari sang Yahudi tersebut ya. Dan ternyata kemudian beliau menerimanya, dan sejak saat itu kaum muslimin dilarang untuk mengucapkan Masya Allah wa syi'ta ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, tapi diganti oleh Rasulullah SAW dengan Masya Allah thumma syi'ta ya, atas kehendak Allah dan atas kemudian ya, atas kehendakmu. Jadi ada tingkatan di situ. Dan Nabi pun melarang orang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk wal Ka'bah, demi Ka'bah ya. Nah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dan diminta kalaupun mau bersumpah yang ada Ka'bahnya diganti dengan warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yaitu merujuk kepada Allah ya, bukan kepada Ka'bah itu sendiri. Jadi disinilah Nabi Muhammad SAW itu bersikap objektif, menerima kebenaran dari siapapun, termasuk dari musuh beliau sendiri, orang Yahudi ya. Bahkan kalau kita melihat tentang hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah ayat kursi ya, fadilah ayat kursi itu didapat dari ketika Rasulullah SAW ya itu dan juga sahabat, kalau tidak salah Abu Hurairah ya, itu menangkap satu makhluk, yaitu satu makhluk jin ya, yang memberikan amalan ya, dikatakan bahwa kalau engkau tahu ada satu ayat yang dimana kalau dibaca aku tidak bisa mengganggu. Kurang lebih seperti itu hadisnya, cuma saya teksnya lupa ya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, benar nggak itu? Siapa yang membaca ayat kursi, maka Allah akan menjaganya dari gangguan jin ya. Dan Nabi membenarkannya ya. Nah, berarti di situ kaum muslimin juga menerima ya informasi ya, jika informasi itu benar dari siapapun gitu ya, dari siapapun. Jadi inilah pentingnya bersikap adil, pentingnya bersikap objektif terhadap kritikan ataupun juga terhadap ilmu yang datang bukan dari pihak kita ya. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW ini kemudian beliau di mana Nabi Muhammad SAW menghadiri suatu perjanjian ya, lantas menyaksikannya, lantas kemudian beliau menyukainya ya. Maka ini salah satu faedah yang bisa kita dapatkan ketika itu, dan kita tahu bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang belum mengenal Islam. Mereka masih dalam keadaan kesyirikan, masih dalam keadaan kekufuran ya. Tapi beliau menyukainya ya, dan beliau tentu saja mendukung paman-paman beliau untuk bisa menegakkan keadilan dan memberikan hak seorang kabilah Bani Zabir ini. Sehingga para ulama mengatakan hal ini menunjukkan atau memberikan faedah bagi kita ya, bolehnya bekerja sama bahkan dengan orang-orang yang berlainan dengan akidah dengan kita pada suatu perkara yang bisa mendatangkan kemaslahatan yang besar, seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman ya. Walaupun tidak satu akidah, tidak satu agama dengan kita, boleh mengadakan perjanjian jika dilihat maslahatnya besar ya. Tapi tentu saja tidak boleh sembarangan ya. Harus ada orang-orang tertentu, yaitu para ulama yang bisa meneliti apakah perjanjian ini, apakah kerjasama ini bisa membahayakan akidah atau tidak ya. Kalau tidak, maka bisa dilaksanakan ya. Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, bahwa Nabi Muhammad SAW sejak beliau remaja ya, bahkan sebelum remaja ya, masa kanak-kanak, ini beliau adalah satu sosok yang aktif ya, tidak pasif ya, tapi beliau ikut serta di dalam kegiatan atau melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, yang dimana kegiatan-kegiatan ini juga akan berpengaruh kepada kemampuan beliau di masa yang akan datang. Beliau terbiasa menggembala kambing, beliau biasa berdagang, beliau menyaksikan perjanjian, beliau menyaksikan peperangan-peperangan
yang apabila itu ditadaburi, ya, beliau terlibat langsung, ya, ataupun hanya menyaksikan, maka ini memperkaya pengalaman beliau. Dan pengalaman-pengalaman itu membantu Nabi Muhammad SAW untuk bersikap bijaksana dan benar, ya, apalagi beliau dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah kita, ya, di dalam melaksanakan apa-apa yang bermanfaat untuk kita. Bersemangatlah kita untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kemaslahatan yang besar untuk diri kita, apalagi untuk agama kita. Karena ini akan memperkaya pengalaman kita dan juga menambah tabungan amal soleh kita. 2 peristiwa, yaitu Nabi menyaksikan perang Fujar atau perang Fujar, ya, pada waktu beliau berusia belasan, ya, 15 sampai 20 tahun, dan beliau juga menghadiri perjanjian Hilful Fudul. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pembahasan yang akan datang, ya, bagaimana pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were on